Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pelaksanaan salat tarawih kita laksanakan, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Tapi sebelumnya kami mohon kepada adik pada jamaah sekalian untuk melapatkan barisan di depannya masih kosong, dan kepada adik semua jangan berisik di dalam Ustaz sedang menceramah, tausiah ataupun di kala sholat tarawih dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya yang akan kami ucapkan terima kasih kepada jamaah atau warga jalan Darat 3 yang sudah memberikan takjil pada sore hari tadi. Mudah-mudahan amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya ada yang akan diberikan pada jamaah takjil di Jerman, yaitu Jalan Darat 2. Yaitu kepada jamaah atau warga ibu-ibu Jalan Darat 2 berarti besok ada tugas untuk memberikan takjil. Terima kasih. Terus selanjutnya panitia zakat infak sedekah masjid dan hadirin yang dibuka bagi bapak ibu yang belum melaksanakan ibadah membayar zakat fitrah ataupun zakat mal, maka panitia siap menerimanya dan insya Allah untuk menyalurkannya itu sebelum Idul Fitri, 1 hari sebelum Idul Fitri sudah didistribusikan. Oleh karena itu kepada jamaah yang belum membayar kewajiban zakat fitrah sebelum pulang kampung, maka kami Majelis Hadirin kalau memang mau bayar fitrah di sini silakan dari pagi jam 8 dan sampai malam jam 10 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya yang akan menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Ibu Haris. Alhamdulillah telah ada tengah-tengah kita semua, dan sebagai bilal itu Bapak Ustaz Budi Ma'ruf. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Awalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Masjid Al-Muhajirin dalam rangka melakukan qiyamul lail Ramadan, salat tarawih maupun salat witir. Tidak terasa 5 atau 6 hari ke depan insya Allah kita akan menemui atau menjumpai Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur panjang agar kita dapat bersilaturahim dengan keluarga di kampung ataupun keluarga dan kerabat di sekitar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, puasa itu sejatinya kita di situ diterpa untuk memperbaiki akhlak kita. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasa juga mengajarkan kita supaya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik itu menebar kebencian, benci dengan orang lain, hasud dan lain sebagainya.
Itulah puasanya orang-orang yang istimewa. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Jika demikian, kita sudah mampu menahan hawa nafsu kita, lisan kita, anggota tubuh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu apa? Inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya di antara orang yang dekat dan dicintai oleh Rasulullah, dekat posisinya nanti di hari kiamat dengan Rasulullah, itu adalah mereka orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik. Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah SAW, mengharapkan syafaat beliau, mengharapkan dekat dengan beliau nanti di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, puasa ini semoga menjadi lantaran kita semakin meningkatkan akhlak kita, budi pekerti kita, baik terhadap tetangga, orang-orang terdekat kita, rekan-rekan di kantor, dan orang lain yang mungkin kita tidak kenal. Dalam riwayat lain, masih dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, disebutkan kebalikan dari orang yang dekat dengan Rasulullah, yaitu orang yang jauh dan justru dibenci oleh Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, inna min abghadikum wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah asar tarun wal mutasyaddiqun wal mutafaikihun. Jadi nanti di hari kiamat, sekalipun kita umat Rasulullah yang mungkin nanti akan mendapatkan syafaatnya, tapi nanti ada orang-orang umat Nabi Muhammad yang posisinya jauh dari Rasulullah, dan naudzubillah bisa jadi tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, bahkan bisa dibenci oleh Rasulullah SAW, junjungan umat Islam. Yaitu siapa? Mereka adalah asar sarun. Asar sarun menurut para ahli bahasa Arab, asar sarun itu adalah orang yang banyak bicara, orang yang menyampaikan apapun yang dia dengar. Jadi ada saudara atau ada teman di kantor ataupun tetangga di rumah membicarakan tetangga yang lain tentang keburukan. Kita dengar, kemudian kita sampaikan pada orang yang dijelek-jelekan. Nah, itu termasuk dari asar sarun. Begitupun kita mungkin di antara kita ini banyak yang bermain media sosial, baik itu di WhatsApp, Facebook, Twitter atau apapun bentuk platform media sosialnya. Kita seringkali membaca berita, mendengar berita yang belum tentu benarnya, belum tentu itu valid informasinya. Tapi karena kita terdorong hawa nafsu dan kebetulan berita yang di-share itu adalah informasi yang masih sama dengan ideologi kita, baik itu ideologi secara agama maupun politik, kemudian kita dengan mudahnya men-share di media sosial, baik di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya. Kita tidak memikirkan bagaimana dampaknya terhadap orang lain, bagaimana dampaknya terhadap netizen atau warganet di media sosial. Kita tidak memikirkan dampak-dampak itu. Kita asal share saja. Padahal informasinya cenderung provokatif, informasinya cenderung menyudutkan orang lain,
informasinya cenderung menyalah-nyalahkan orang lain. Bahkan tidak ada data yang disebutkan dalam informasi tersebut. Nah, itulah orang as-sarsarun. Makanya di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, berpesan pada kita umatnya, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadits bima yasma. Seseorang itu dikatakan pendusta, seseorang itu dikatakan pembohong apabila dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar, selalu menyampaikan apa yang dia baca, dan tidak melihat dampak positif dan negatifnya. Tentu kita sebagai umat Nabi memang disuruh atau diperintah untuk menyampaikan atau mendakwahkan hal-hal yang baik. Yang baik belum tentu positif. Artinya bisa jadi itu baik menurut kita tapi bisa menyinggung orang lain. Apalagi misalnya terkait pandangan-pandangan keagamaan ataupun pandangan-pandangan politik. Jadi dalam riwayat lain, riwayat Sahih juga dikatakan bahwasanya di antara tanda kiamat itu adalah mereka orang-orang yang tidak mengerti, banyak bicara, tapi orang-orang yang alim yang mengerti diam saja. Kalau kita termasuk orang yang mengerti agama, ada orang yang keliru, memang kita dianjurkan untuk menasihatinya, untuk menegurnya, tapi bukan berarti menjelek-jelekannya di depan umum. Cara yang diajarkan oleh agama ketika menasihati orang lain tentu tidak dipublikasikan di depan umum, kecuali memang kritiknya itu adalah kritik terhadap kesesatan atau kekeliruan yang fatal. Itu tadi pertama dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan as-sarsarun, orang yang jauh dan dibenci oleh Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Yang kedua adalah al-mutasyaddiqun. Siapa al-mutasyaddiqun? Al-mutasyaddiqun itu adalah mereka orang-orang yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sekalipun orang lain itu misalnya pemaksiat, orang lain itu tukang maksiat, dan kita merasa orang ahli ibadah, itu termasuk orang yang nanti dijauhi oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahwasanya ada salah satu sahabat Nabi namanya Nuaiman dan anaknya Abdullah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Nuaiman dan anaknya ini adalah sahabat yang kerjaannya tukang mabuk, sahabat yang kerjaannya selalu minum minuman beralkohol, minum arak. Nah, para sahabat yang lain sudah menasihati, sudah menegurnya. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sahabat itu sudah diingatkan sampai 50 kali dan dihukum juga. Waktu itu hukumannya itu ditabok pakai sendal yang terbuat dari pelepah korma. Sudah dihukum, tapi masih saja seperti itu. Karena sudah banyak, sudah 50 kali berulang, tentunya para sahabat yang lain merasa jengkel, merasa marah gitu kan. Karena mereka marah, akhirnya sahabat Nuaiman dan anaknya ini disumpah serapahi oleh sahabat-sahabat lain yang orang-orang soleh itu. Kata mereka, dasar kau tukang mabuk, semoga Allah melaknat kalian berdua. Begitu kata para sahabat. Namun apa jawaban Rasulullah? Rasulullah berkata pada para sahabat, janganlah kalian melaknat-laknat Nuaiman, janganlah kalian membenci Nuaiman. Karena walaupun begitu, mereka itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Mungkin ada sahabat-sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang di luar sana masih belum saleh, belum banyak ibadah. Tapi kita tidak boleh merasa lebih taat daripada mereka. Kita tidak boleh merasa lebih soleh daripada mereka. Barangkali mereka seperti itu belum menemukan jalan pulang, belum menemukan jalan taufik dan hidayah dari Allah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang monumental yaitu Al-Hikam mengatakan bahwasanya maksiatun auratat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin auratat iftikharan wa istikbaran. Jadi kemaksiatan yang disadari, kemaksiatan yang kemudian memunculkan rasa kita itu hina, rasa kita itu rendah di hadapan Allah, itu lebih baik, khairun lebih baik daripada ketaatan yang kemudian menimbulkan kita merasa paling saleh sendiri, merasa paling taat sendiri, merasa ini adalah kesalehan kita. Padahal kesalehan itu adalah ketaatan kita, kesalehan kita itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita terus minta kepada Allah supaya kita terus taat. Jadi jangan sampai kita yang saleh, yang sering ke masjid, yang jamaahnya rajin, terus merasa lebih bangga, merasa lebih taat, merasa lebih saleh daripada orang-orang di luar sana yang masih bermaksiat. Semoga kita dijauhkan dari hal itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masih dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan orang yang dibenci dan jauh nanti posisinya dari Rasulullah SAW adalah mereka al-mutafaikihun. Siapa al-mutafaikihun? Al-mutafaikihun itu adalah orang yang kalau ngomong, orang yang kalau bicara, orang yang kalau berpendapat nggak mau kalah. Padahal bisa jadi orang itu tidak menguasai apa yang dia bicarakan. Banyak sekarang orang-orang atau netizen, warganet di luar sana, di media sosial yang nggak pernah belajar agama, nggak pernah nyantri, nggak pernah pesantren, nggak pernah bahkan baca Al-Quran saja masih terbata-bata, sudah menyesat-nyesatkan, mengafir-ngafirkan ulama yang belajarnya itu puluhan tahun. Ulama yang belajarnya itu bukan hanya di pesantren saja, tapi juga di universitas dan di tempat-tempat lain yang tidak sebentar. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Kalau orang ahli ekonomi, ya berbicara saja tentang ekonomi. Kalau orang ahli matematik, ya berbicara saja tentang matematik. Jangan sampai orang bukan ahli agama, kemudian dia berbicara agama, tapi menyalah-nyalahkan orang lain. Ini bukan berarti kita tidak boleh berdakwah. Kita sebagai orang muslim diperintah memang untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Cuman kalau tarafnya untuk berfatwa, tarafnya untuk mengeluarkan hukum, itu adalah orang-orang yang memang mengerti tentang dasar-dasar Islam. Jadi dasar-dasar Islam itu sangat banyak sekali. Bukan hanya Al-Quran dan hadis saja. Ada qiyas, ada usul fikih, pelajaran-pelajaran dasar itu, ada bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang mana kita harus menguasai itu semua. Jadi kalau baca bahasa Arab saja yang tidak ada harokatnya itu belum bisa, kok sudah menyalah-nyalahkan, mengafir-ngafirkan, bahkan menyesat-nyesatkan ulama-ulama yang belajarnya sudah puluhan tahun. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat atau orang-orang yang terkategorikan dalam hadis Nabi tadi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu al-harun wal mutasyaddiqun dan al-mutafaikihun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kita selalu mengikuti akhlak Rasulullah SAW.
baik terhadap keluarga kita sendiri, orang lain, tetangga, teman-teman di kantor, di kampus dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.